Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Berbahagia kembali, kami bisa hadir ya, ke komunitas kita di Agile Mentor. Bagi teman-teman yang kebetulan lewat dan, menemukan, channel kami Agile Mentor Channel, maka jangan sungkan ya untuk, subscribe begitu ya teman-teman semuanya. Oke. Alhamdulillah berbahagia sekali pada kesempatan ini dengan cuaca yang cukup, hot tetapi sejuk ya. Ibaratnya kita memakan, rujak yang seger gitu ya. Jadi ini ibaratnya cuacanya itu sangat-sangat seger gitu ya teman-teman, oke? Oke, pada pertemuan yang lalu kita sudah, berdiskusi terkait dengan, apa namanya, daerah penerimaan dan, daerah penolakan, di mana ketika kita berasumsi di dalam suatu penelitian bahwa berdasarkan penelitian yang lalu, bahwa terdapat fakta yang konsisten, ya, maka disitulah kita perlunya, apa namanya, analisis statistik one tail. Ketika penelitian masa lalu itu beragam, maka, ya artinya misalkan contoh apakah, gaji, dari wanita itu lebih besar dari, apa namanya, pria atau sebaliknya, karena kita tidak didukung oleh data yang lengkap, dan kita perlu survei ke lapangan, maka tentunya kita menggunakan, two-tail gitu ya. Kemarin juga kita sudah, berdiskusi terkait dengan, daerah penerimaan dan daerah penolakan. Ini distribusi, datanya gitu ya teman-teman ya. Di sini ada apa, kemarin sudah kita bicarakan terkait dengan, jumlah data ya, secara kuantitas itu ya. Di sini, teman-teman ya, kita juga apa namanya, pembahas tentang signifikansi ya, oke, signifikansi ya. Eee, jadi, teman-teman semuanya terutama, bagi teman-teman yang bergerak di dalam penelitian kesehatan, tentunya ketika kita menemukan suatu obat, tentunya, si peneliti ingin bahwa obat, itu berbeda ya. Maksudnya antara orang yang tidak minum obat atau placebo dengan orang yang, apa namanya, betul-betul, memakan ramuan gitu ya, obat yang dirancang, inginnya sih ada perbedaan ya. Jadi, teman-teman semuanya jadi, eee apa namanya, harus yakin gitu ya, daripada kita ini di sini ya ada, apa namanya, 90, apa, antara 95% dengan 99% gitu ya teman-teman semuanya, di mana kalau, apa namanya, yang 95% itu teman-teman semuanya, apa namanya, apa, terkait dengan, eee, daerah, eee eee, kritisnya gitu, daerah penerimaannya kok, 1,4 gitu ya teman-teman semuanya, dan, bagi yang apa namanya, 95% itu 2,58 gitu ya teman-teman semuanya ya. Nah, 2,58, maka teman-teman semuanya ketika kita ini betul-betul bahwa, apa, data kita meyakinkan, tentunya misalkan kalau di sini ya kita arahkan ke sini, ini, daerah, 95, daerah 95% gitu ya teman-teman, dan, ternyata diperoleh misalkan tabelnya ya sebagaimana formulasi kemarin, kemarin tabelnya itu berada eee, di sini misalkan ya. Jadi kalau misalkan, eee, apa namanya, berkaitan dengan penelitian kesehatan ya memang ini sih signifikansinya harus betul-betul kentara gitu ya, harus betul-betul, teman-teman harus betul-betul jelas. Maka, di sini ya tentunya kalau misalkan tabel, lebih kecil daripada alfanya gitu ya, di sini ini adalah signifikan. Ketika 95% signifikan, tetapi ketika apa namanya, 99% gitu ya, ketika 99% ternyata tidak signifikan, karena memang di sini ya berada tabelnya itu adalah berada di dalam, daerah penerimaan, sehingga hal alternatif ditolak ya. Nah, sehingga tidak ada bedanya ya antara orang yang, apa,
placebo yaitu sampel dari obat, yang memang bukan obat ya, tapi ketika dibandingkan dengan yang formulasi dari obat itu ternyata tidak ada bedanya gitu ya, jadi H0 diterima gitu ya. Nah ini, jangan sampai seperti ini gitu ya, jadi betul-betul kalau misalkan, obat itu kan resikonya sangat tinggi ketika, eee, peneliti ini ingin bahwa betul-betul, produk yang dihasilkannya itu, resikonya ya 1% gitulah, ya jangan jangan terlalu banyak gitu ya. Jadi teman-teman itu, sekilas terkait dengan pembahasan, pada pertemuan, yang lalu di mana ketika ya teman-teman alfanya gitu ya, lebih besar, alfanya ini kan daerah alfa ya. Kalau misalkan di sini, teman-teman ya sekali lagi ketika ini daerah, penerimaan gitu ya. Nah gitu ya. Nah ketika ini, terkait dengan, eee, T-tabel gitu ya, ketika di sini, ini ada alfa ya, ini misalkan 95%, di sini, 5%. Ketika T-tabelnya berada di sekitar ini gitu ya, maka di situ adalah bahwa alfa lebih besar dibandingkan dengan T-tabel. Tapi ketika T-hitungnya berada di sini, T-hitungnya berarti, apa namanya, P P gitu ya, karena P itu setelah T-hitung ya luasnya itu ya. Nah, berarti P lebih besar dibandingkan alfa, berarti H0 diterima ya. Tetapi ketika H0 ditolak, maka signifikan, yaitu kentara bedanya gitu ya. Sampai sini mungkin, teman-teman, bisa memahaminya ya. Selanjutnya bahwa, eee, apa namanya, eee, kita akan membahas, pada kesempatan ini tentang, teman-teman, jenis statistik gitu ya. Statistik ini terbagi menjadi, 2 kelompok besar gitu ya teman-teman, di mana minggu kemarin juga kita sudah sedikit spill ya teman-teman terkait dengan, data yang digunakan di dalam pengolahan statistik gitu ya. Adapun teman-teman, setidaknya ada 4 kelompok data yang bisa kita olah di dalam statistik yaitu ya, yang pertama adalah, eee, apa ya jadi ini, data ini masuk dalam suatu variabel di mana, eee, variabel ini berdasarkan skala atau tingkat pengukurannya gitu ya, diukur, di dalam, pengolahan statistik itu terdapat 4 eee, ada 4 jenis data yang bisa kita olah gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan data nominal gitu ya, teman-teman semuanya. Pak Andi tahu tuh data nominal barangkali? Ya, data nominal itu adalah terkait dengan, kategori ya, ini berkaitan dengan pengkodean. Misalkan apa contohnya, misalkan, pria dikasih kode 1 misalkan, kalau wanita dikasih kode, teman-teman ya 2 misalkan seperti itu ya. Jadi, di situ adalah satu contoh diberi kode nilainya ya seperti misalkan pria 1 ya kalau wanita adalah 2 gitu ya teman-teman ya. Itu yang pertama ya terkait dengan nominal. Selanjutnya terkait dengan, data ordinal gitu ya teman-teman. Apakah itu data ordinal? Order itu, eee, mengurut gitu ya teman-teman, ada mungkin kalau juara kejuaraan itu ada juara ke-1, juara kedua ya, ada juara ketiga kan gitu ya. Nah ini teman-teman, terkait dengan, pengurutan ya, the first, second, ya third gitu ya. Nah itu terkait dengan ordinal gitu ya teman-teman semuanya. Nah ini, yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah, eee, data interval ya teman-teman. Apa itu data interval gitu ya? Ada yang tahu teman-teman? Jadi, data interval ini, adalah merupakan salah satu bagian dari, variabel numerik atau, kontinu ya. Jadi, teman-teman semuanya, eee, terkait dengan interval ini terkait dengan preferensi ya teman-teman semuanya ya. Jadi preferensi itu misalkan,
nomor satu sangat setuju gitu ya. Terus nomor dua maaf, nomor satu misalkan sangat tidak setuju, nomor dua preferensinya adalah, mmm, tidak setuju ya, nomor tiga preferensinya adalah, teman-teman semuanya, mmm, normal ya, yang ketiga normal, terus yang keempat misalkan, setuju, yang kelima adalah, sangat setuju. Nah itu salah satu contoh, eee, data interval yang sering kita gunakan di dalam penelitian, eee, parametrik gitu ya. Nah ini, yang tadi yang 2 karena memang datanya hanya pengkodean dan, pengorderan, hanya mengurutkan, itu berkaitan dengan, statistik non parametrik ya. Jadi statistik yang kedua adalah terkait dengan jenis datanya adalah statistik, parametrik ya. Jadi statistik parametrik itu yang tadi adalah, berkaitan dengan data interval dan juga data rasio ya. Oh belum ya, data rasio. Jadi apa itu data rasio ini, data rasio ini adalah, merupakan data yang juga merupakan, eee, ya sebelum ke sana ada satu contoh lagi terkait dengan, data interval gitu ya teman-teman. Jadi data interval ini, terkait dengan, eee, jadi contohnya gitu ya seperti pada termometer teman-teman semuanya ya. Jadi, di situ ada alat ukur intervalnya di mana misalkan jaraknya itu sama ya misalkan, 0 ke atau 10 ke 15 itu sama jaraknya dengan, ke 35 ke 40 ya, jadi jaraknya sama tetapi ketika 0 itu bukan berarti tidak ada suhunya ya. Teman-teman mungkin pernah merasakan suhu 0 derajat, bukan berarti tidak ada suhunya gitu kan, kita bisa merasakannya. Itu adalah salah satu contoh dari, data interval gitu ya teman-teman. Nah berbeda dengan, data, yang di variabelnya itu, mengandung, rasio gitu ya teman-teman. Jadi di situ ada nol mutlak gitu ya, ketika contoh misalkan ketika saya mempunyai uang 10.000 dengan ketika saya mempunyai dalam tanda kutip uang nol rupiah gitu ya, itu teman-teman jangan dianggap dia punya uang gitu ya ketika, "Berapa kamu punya saya punya uang ya, berapa uangnya?" "Nol." "Oh berarti nggak punya uang," gitu ya, jangan gaya ya. Jadi kalau misalkan Anda tidak punya uang, sebutkan saja tidak punya ya, jangan sebutkan Rp0 gitu ya, karena bukan suhu. Nah itulah berkaitan dengan, variabel rasio ya. Jadi variabel rasio ini memiliki, properti nol mutlak, nol sungguh-sungguh, berbeda dengan nol pada suhu ya. Ketika berapa suhunya 0 derajat, oh berarti bukan tidak ada suhu, tapi kita bisa merasakan ketika suhunya adalah 0 derajat, Celcius gitu ya teman-teman semuanya ya. Nah gitu ya. Nah teman-teman semuanya, jadi, terkait dengan statistik parametrik gitu teman-teman, ini digunakan, sekali lagi kami bahas bahwa ini digunakan bila variabel yang terlibat ini diukur dengan variabel penelitian ya, yang terlibat ini diukur dengan skala interval dan skala rasio gitu ya teman-teman. Sampai sini mungkin, jelas ya teman-teman ya. Ini merupakan dua data itu adalah continuous scale ya, jadi sebagai nama lain dari skala teman-teman, dari skala numerik gitu ya. Jadi, eee, ini, yang perlu kita, camkan gitu ya. Nah, eee, teman-teman, tentunya, di dalam hal mengolah statistik parametrik ini, kita harus bisa mengasumsikan kapan, statistik parametrik ini bisa kita gunakan atau bisa kita aplikasikan ya. Ini tentunya ada persyaratannya gitu ya, sebagaimana ketika kita ingin sholat, kita bukan hanya sekedar namanya saja, tetapi itu ada persyaratannya, misalkan adanya harus wudu gitu kan, bersih dari hadas, terus juga adanya niat gitu ya. Nah ini ya, tentunya juga ketika kita ingin mengolah
statistik parametrik juga tidak lepas dari persyaratan atau asumsi-asumsi yang berlaku di dalam penelitian ini. Apakah asumsi-asumsi yang perlu kita ketahui di dalam hal pengolahan statistik parametrik, teman-teman semuanya? Pak Andi mungkin tahu ya, gimana Pak Andi kalau kita ingin mengolah data statistik parametrik, ada persyaratannya, Pak? Ya, ya. Yang pertama adalah adanya normalitas, teman-teman ya. Oke ya. Yang kedua, adanya homogenitas varians ya, atau katanya lah itu agak susah ya, homoskedasticity ya, homoskedasticity ya. Nah, ini harus terpenuhi ya. Yang kedua, harus adanya apa ya? Linearitas ya, gitu ya, teman-teman ya. Jadi di sini bisa kita camkan bahwa jenis-jenis analisis statistik yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah terkait dengan analisis deskriptif gitu ya, teman-teman ya. Kalau analisis deskriptif ini bisa menggunakan pengolahan statistik secara analisis statistik secara parametrik maupun non parametrik, itu bisa ya. Ketika misalkan kita ingin menganalisis secara komparatif gitu ya, kita bisa menganalisis analisis parametrik dan juga analisis non parametrik, yaitu untuk bagaimana kita bisa komparatif ya, membandingkan. Nah, korelatif itu baik pengolahan statistik parametrik, maaf ya, kami ulangi, ketika kita ingin menganalisis secara korelatif, maka analisis statistik hanya bisa menggunakan analisis parametrik, teman-teman ya. Nah, terus yang selanjutnya terkait dengan multivariance, yaitu apabila analisis yang digunakannya itu, analisis statistiknya itu bisa analisis parametrik maupun teman-teman analisis non parametrik gitu ya, teman-teman semuanya. Kembali kami simpulkan atau kita remind kembali bahwa ini ketika bersifat pengolahannya secara deskriptif, ini akan menjelaskan data untuk kalau ya tadi untuk deskriptif ini berkaitan dengan penjelasan data baik parametrik maupun non parametrik untuk dua ya. Kalau untuk komparatif ini membandingkan suatu kelompok atau pengukuran dibandingkan ya. Kalau korelatif itu berkaitan dengan melihat hubungan, ini hanya bisa dilakukan dengan analisis statistik parametrik ya, teman-teman semuanya. Selanjutnya yang terakhir tadi terkait dengan multivariat. Ya, ini melibatkan beberapa, namanya multivariat itu melibatkan beberapa variabel gitu ya. Jadi di sini terkait dengan regresi ya, kita nanti akan bahas. Ini berkaitan dengan bisa dengan parametrik dan bisa dengan non parametrik gitu ya. Oke teman-teman, kita pada pembahasan sekarang ini akan langsung kepada suatu pembahasan khusus terkait dengan pertama adalah kita akan menganalisis statistik secara komparatif ya. Ada dua macam teman-teman ya terkait dengan statistik komparatif ya. Adalah yang pertama adalah between subject comparison ya. Yang pertama adalah between subject comparison ya. Pak Andi tahu itu between subject comparison ya. Yang kedua adalah within subject comparison ya. Intinya kalau between subject comparison ini adalah kita membandingkan dua populasi yang berbeda ya. Misalkan di sini antara pria dan wanita gitu ya. Kalau di sini populasi atau sampelnya ini sama, hanya yang membedakan adalah terkait dengan waktu ya, teman-teman ya. Jadi di sini bahwa yang difokuskan
di sini adalah komparatif. Ini adalah apa? Analisis analisis statistik komparatif ya. Analisis apa? Statistik komparatif ini ya. Komparatif ini ada dua, yaitu between subject comparison. Itu betul-betul apa namanya, sampelnya itu berbeda ya, baik perempuan maupun laki-laki terkait dengan apa teman-teman, misalkan besaran gaji dari pria dan wanita misalkan. Kalau ini terkait mungkin misalkan salah satu contohnya adalah terkait dengan perlakuan diet misalkan ya. Oh, ini sama juga misalkan diet wanita apa yang melakukan diet ketat maupun yang tidak melakukan diet ketat gitu ya. Ini ada dua sampel ya. Kalau di sini sampelnya satu tetapi diuji berdasarkan perbedaan waktu gitu ya teman-teman ya. Nah, ini sampai sini barangkali jelas ya teman-teman ya. Jadi dalam hal ini within subject comparison ini difokuskan ya, tadi kalau ini mah dua kelompok atau lebih gitu ya. Kalau ya di sini yang nomor 2 adalah satu kelompok ya. Jadi ini difokuskan pada membandingkan atau comparison suatu pengukuran berubah lintas waktu atau lintas pengamatan dalam suatu subjek. Jadi dalam satu kelompok bisa diukur 2 kali, 3 kali gitu ya. Nah, ini misalkan contohnya terkait dengan di sini ya yang nomor 2 misalkan terkait dengan pretest maupun apa, post test gitu ya. Oke, seperti itu ya. Teman-teman semuanya bahwa di sini apa namanya, ya contoh sederhananya seperti itu ya. Dan di sini kita bisa memilah-milah analisis statistik yang perlu dipilih gitu ya. Misalkan kategorinya ketika kita ada 2 kelompok atau lebih, ini misalkan terkait dengan apa namanya, apa, between subject comparison ya. Jadi di situ lebih dari 2 kelompok atau lebih gitu ya teman-teman di sini. Bila datanya adalah ordinal gitu ya dan populasinya dua saja membandingkan misalkan pria dan wanita, 2 saja kategorinya gitu ya. Ini misalkan ketika kita menggunakan data ordinal itu menggunakan Mann-Whitney test gitu ya. Nah, ini teman-teman terkait dengan ini ya, kategorinya ya misalkan di sini nomor nomor 1 between apa, between subject comparison ini ya. Yang pertama ketika kita menggunakan apa namanya teman-teman, ketika kita menggunakan data ordinal gitu ya, maka dan ini juga populasinya dua sampel gitu ya, 2 sampel yang dibandingkan, maka ini menggunakan apa namanya, Mann-Whitney test gitu ya, menggunakan Mann eee, Whitney apa teman-teman, Mann-Whitney test ya, Mann-Whitney test. Dan apabila misalkan kita menggunakan data apa namanya, ordinal juga ya, ini ordinal dan sampelnya yang dibandingkan itu apa, lebih besar dari 2 ya, bisa 3 bisa 4 gitu ya teman-teman semuanya. Ini apa namanya, eee, menggunakan Kruskal-Wallis test gitu ya teman-teman. Ini menggunakan data ordinal dan ini merupakan pengolahan data non parametrik ya teman-teman. Jadi nah ini yang non parametriknya ya. Nah, dan teman-teman semuanya ketika kita menggunakan data continuous ya, ini yang ya ini ordinal ya, nomor ini A gitu ya. Kalau kita menggunakan data apa, datanya adalah data continuous berarti ini statistik apa, para statistik menggunakan statistik parametrik gitu ya. Ini apa namanya, ketika sampelnya 2 sampel gitu ya yang dibandingkan ya.
ya yang dibandingkan teman-teman, maka teman-teman ya, kita ketika ini ada hanya 2 ini in-depth sampling t-test ya. Nah, jadi menggunakan in-depth, apa teman-teman, in-depth, sampel, t-test ya. Nah, oke, t-test, oke. Nah, apabila ini lebih besar dari 2 sampel yang dibandingkan gitu ya teman-teman, ini karena menggunakan data, apa namanya, contingency parametric dan ini lebih dari 2 sampel itu menggunakan one way ANOVA ya, menggunakan one way ANOVA gitu ya teman-teman semuanya. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ini ya, apa namanya, makin penasaran. Jadi intinya kalau between subjek statistik itu adalah adanya kelompok yang, 2 kelompok yang berbeda ya. Kalau within itu, artinya tidak ada kelompok yang berbeda, hanya sampel tersebut, diukur berdasarkan urutan waktu atau bisa 2 kali atau 3 kali gitu ya. Demikian, kita pada pertemuan ini difokuskan kepada analisis statistik komparatif yang menggunakan, between subject comparison dan juga yang menggunakan within subject comparison. Demikian, senang sekali kami bertemu dengan Anda, menyapa Anda, mudah-mudahan semakin, apa namanya, mempunyai keinginan yang kuat karena belajar statistik itu adalah suatu mata kuliah yang atau suatu pelajaran yang sangat-sangat mengasihkan teman-teman. Ini makanya kita bertamasya melalui statistik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.